Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rizky dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 20. Jadi, saya sudah berada di Pura Besaki, di mana Pura Besaki terletak di Kabupaten Karangasem, Bali. Dan Pura Besaki merupakan pura yang terbesar di Bali. Untuk video selanjutnya, silakan disimak. Pura pertama yang saya kunjungi yaitu Pedarman Pasak Gaga, di mana pura ini adalah salah satu dari catur Parahyangan. Letaknya di sebelah timur Pura Penataran Agung. Pura atau Kayangan ini adalah salah satu penyusungan pusat Mahakotra Pasak Sanak Saptarsi yang lebih dikenal dengan sebutan warga Pasak. Pura ini juga merupakan penyusungan pusat dari keturunan Empu Kamereka atau yang lebih dikenal dengan sebutan keluarga Kayu Selam. Biodalanya jatuh pada hari Purnamaning Sasih Kawolu. Dalam pura ini terdapat beberapa buah bangunan suci atau pelingih. Setelah usai sembahyang, di sini saya dan teman-teman ingin berwawancara dengan Mangku untuk mengetahui bagaimana sejarah berdirinya Pedarman Pasak Gaga. Tetapi Mangku ini tidak bisa untuk mewawancarai kita. Yesuk sama. Selanjutnya saya mengunjungi Pura Penataran Agung Besaki, di mana pura ini merupakan pura yang terbesar. Terbanyak bangunan-bangunan pelindihnya, terbanyak jenis upakaranya dan merupakan pusat dan semua pura yang ada di komplek Pura Besaki. Di Pura Penataran Agung terdapat 3 pelindih utama yang disebut Padma 3 simbolus tanah dari Tripurusa yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit sejarah tentang Pura Besaki. Yang mana Pura Besaki adalah pura yang terbesar di Bali atau sebagai sentral umat Hindu bersembahyang. Tepat sekarang kita berada di pusat Pura Penataran Agung atau di pusatnya Pura Besaki. Yang mana Pura Besaki terdiri dari 25 kompleks pura atau 25 peleban atau masing-masing satu areal itu kami sebut kompleks. Pura Besaki adalah pura yang tertua juga di Bali. Jadi ada pura pertama itu yang disebut dengan Pura Basukian. Jadi Pura Basukian adalah pura yang didirikan pertama di Besaki ini. Jadi Pura Basukian berasal dari kata Basuki. Itu didirikan pada abad ke-8 oleh Resi Markandia. Yang mana Resi Markandia adalah orang India. Kemudian pernah tinggal di Jawa di Gunung Rawung, kemudian ke Bali pada abad ke-8. Kemudian kenapa disebut Basukian? Karena berasal dari kata Basuki tadi. Basuki yang artinya selamat. Karena beliau datang pertama dengan pasukan, datang ke Bali. Tujuannya bukan untuk mendirikan pura, tapi ingin berkebun atau bertinggal di Bali. Kemudian gagal, sehingga dia talana dan upacara tahunan. Jadi kalau ada 6 bulan sekali, terus ada upacara khususnya 1 tahun sekali. Kalau dihitung dalam setahun itu mungkin lebih dari 12-15 kali upacara di Pura Besaki. Cuman upacara terbesarnya itu setiap 1 tahun sekali, jatuhnya pada bulan Maret. Tepatnya Purnama Sasih Kedasa kalau hitungan Bali. Itu tahun Saka, tahun baru Saka. Biasanya hitungannya tahun baru Saka karena sehabis tahun Saka itu kan seharinya kan ada nyepi. Kemudian bulan purnamanya itu akan ada upacara besar di sini. Terus upacaranya disebut Batara Turun Kabeh. Kemudian itu yang 1 tahun sekali. Ada yang 10 tahun sekali, itu namanya Manca Wali Krama. Manca 5, Wali kembali, artinya 5 yang kembali, jadinya 10. Kemudian 10 itu dihitung dengan angka 0. Saka, kalau kita tahun baru kan ada 1 tahun setahun kemudian. Kalau udah jumlah 10 kali, itu diakhiri dengan 01, maka akan ada upacara besar. Contohnya tahun Saka 10, tahun Saka 20 dan 30 itu contohnya. Nah itu upacaranya 10 tahun sekali, Manca Wali Krama. Kemudian ada hitungan 02, jadi pas tahun Saka 100, 200, 300, itu upacaranya lebih besar lagi, namanya Eka Dasarudra. Itu sudah pernah dilaksanakan tahun 1979.
akan dilaksanakan lagi tahun 2079. Kalau yang 10 tahun sekali terakhir tahun 99, 19, 919, 2009, 2019 itu jadi. Nah, yang terakhirnya 2019. Dan akan dilaksanakan 2029 yang akan datang. Yang 10 tahun sekali. Kemudian di Pura Penataran Agung ini terdiri dari 7 tingkatan. Kita dari tingkat kedua, pertama sampai 7 mandala, simbol dari Sabta Loka. Ketujuh arah menuju alam dunia atau alam Tuhan. Seperti itu keberadaan. Sukses semuanya Pak. Oke, sama-sama. Setelah selesai wawancara, di sini saya mengaturkan dana punya berupa uang, di mana dana punya merupakan suatu sarana untuk meningkatkan terada dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dana punya yang terbaik dilakukan dengan rasa tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Selain itu, dengan berdana punya akan membangun sikap kepedulian kita terhadap sesama.